Dua ilmuwan ini sedang membuat jebakan untuk menangkap slime orange. Setelah berhasil mendapatkan desainnya, mereka pun langsung mengeksekusinya. Namun slime orange bisa keluar dari kandang itu dengan mudah. Melihat hal itu, kedua ilmuwan ini kembali lagi ke labnya untuk menggambar jebakan lagi. Tapi kali ini si ilmuwan kurus yang berhasil menggambar jebakannya. Ini adalah jebakan kedua yang mereka buat dan mereka pun langsung mencobanya lagi. Mereka memasukkan slime orange ke dalam peti lalu mengunci peti tersebut. Ternyata slime orange mengubah dirinya menjadi kunci dan bisa keluar dari peti tersebut. Akhirnya dua ilmuwan ini kembali lagi ke lab dan mereka masih saja belum menyerah. Mereka kemudian menggambar sebuah jebakan lagi, yang mana mereka langsung mengarungi slime orange kemudian mengikatnya. Tapi slime orange berubah menjadi gunting lalu menghancurkan karung itu. Dua ilmuwan ini lagi-lagi kembali ke labnya karena mereka masih belum berputus asa. Akhirnya mereka pun mendapatkan sebuah ide untuk membuat jebakan yang keempat. Saat slime orange ini bersantai sambil menikmati panasnya matahari, mereka memasukkannya ke dalam toples. Sampai slime orange tidak bisa menghancurkan toples tersebut dan akhirnya dia pun meninggoy. Dua penjaga ini menjadi panik lalu mengeluarkannya dari dalam toples. Seorang polisi yang melihat hal itu pun langsung menangkap kedua ilmuwan ini dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Di dalam tahanan, mereka berdua itu bengong, tidak tahu harus berbuat apa. Dan saat seorang ilmuwan ini mengambil sapu tangan dari dalam sakunya, jatuh selembar foto dan langsung dipungut oleh temannya itu. Ternyata itu adalah foto di mana mereka bertemu untuk pertama kalinya. Jadi dulu ada seorang anak gemoy yang masuk ke dalam sekolah penelitian gitu, gengs. Dia adalah murid baru di sekolah itu, lalu memperkenalkan dirinya dan disambut baik oleh teman-temannya. Saat jam pelajaran itu udah dimulai cukup lama, tiba-tiba aja ada satu murid berandal yang langsung masuk ke dalam kelas, yang membuat anak-anak lainnya tiba-tiba ketakutan. Bahkan saat dimarahi gurunya, dia itu cuek aja dan langsung masuk ke dalam kelas. Saat anak ini masuk, benar-benar membuat seisi kelas tuh menjadi hening. Anak ini adalah murid berandal yang paling ditakuti di kelasnya, sampai-sampai murid yang lainnya itu tidak ada yang mau duduk berdekatan dengannya. Dia ditempatkan di bangku paling belakang dan bahkan dijauhin. Sekalinya menggeser kursi aja membuat telinga guru dan murid-murid lainnya tuh kesakitan. Dia bahkan duduk dengan santainya tanpa mendengarkan penjelasan sang guru. Namun berbeda dengan murid baru ini, dia begitu pintar dan selalu mendapat apresiasi. Hal itu pun yang membuat murid berandal ini tertarik untuk mengganggunya. Saat kelas berakhir, anak baru ini pulang dicegat oleh si murid berandal yang membuatnya lari ketakutan. Saat dia bermain seluncuran, murid berandal itu muncul lagi dari balik semak-semak yang mengagetkannya. Setelah itu, murid baru ini pun berlari dan masuk ke dalam perpustakaan, niat membaca buku dengan tenang di dalam perpustakaan itu. Dari arah luar jendela, dia melihat murid berandal yang memperhatikannya. Saat murid baru ini membuka lokernya, di balik pintu itu sudah ada si murid berandal. Dia menginginkan buku dari anak baru ini. Namun si anak baru tidak mau memberikannya hingga akhirnya mereka pun kejar-kejaran. Sampai anak baru ini terjatuh lalu diketawain oleh murid berandal ini, kemudian dibalas tuh sama si anak baru. Murid baru dan anak berandal ini pun kejar-kejaran hingga masuk ke dalam sebuah lab, di mana ada seorang profesor yang sedang melakukan penelitian. Akhirnya ketubruk sama mereka dan lab itu pun meledak. Mereka berhasil bersembunyi dari kejarannya si profesor dan akhirnya mereka berdua ini pun menjadi teman akrab. Setelah itu mereka berdua ini pun jadi komplotan untuk ngerjain murid lainnya. Sampai mereka pun